tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa lagi di Kopi Pagi, sesi dialog interaktif bersama saya Rukaya Zen. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas topik kita masih terkait dengan menjaga dampak negatif deflasi. Namun sebelum kita obrolkan lebih lanjut topik kita ini, kita akan simak dulu tanggapan dan harapan masyarakat berkaitan dengan menjaga dampak negatif dari deflasi. Saya Irlan dari Lenteng. Kalau inflasi ataupun deflasi menurut saya harus terus dipantau pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Misal inflasi, ya harus ada solusi bagaimana menekan inflasi agar daya beli masyarakat tidak turun. Sedangkan kalau deflasi harus ada kebijakan bagaimana stabilitas harga itu tetap terjaga. Dan yang terpenting daya beli masyarakat tidak melemah dan kemiskinan juga tidak semakin naik. Semoga kondisi ekonomi Madura khususnya di Sumeneb tetap stabil. Saya Mary dari Pandian. Inflasi merupakan masalah yang selalu terjadi pada saat ada kenaikan harga barang. Jadi, saya harap misal ada kenaikan harga karena suatu barang naik, pemerintah segera mencarikan solusi untuk membuat harga kembali menjadi stabil. Sedangkan kalau misal terjadi deflasi, perlu adanya strategi agar harga itu tetap stabil dan tidak merugikan pihak produsen. Intinya saat harga murah, produsen jangan timbun barang, tapi kalau harga naik malah dikeluarkan semuanya. Intinya meskipun inflasi atau deflasi harus diiringi dengan daya beli masyarakat yang baik. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumeneb menyebutkan pada bulan Agustus 2024 ini terjadi deflasi di kategori bulan ke bulan atau M2M sebesar min 0,12%. Menurut Ketua Tim Seksi Harga di BPS Sumeneb, Hadianto, ini deflasi ini disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberi pengaruh yang cukup besar dengan menyumbang penurunan sebesar 0,23%. Selain itu juga ada beberapa komoditas yang menjadi sumber deflasi. Dan menurut Hadi, deflasi ini akan terjadi pada saat kelompok tersebut mendapatkan hasil yang melimpah seperti petani yang saat ini tengah panen besar tembakau, tomat, dan bawang merah. Dan kita langsung perbincangkan topik kita berkaitan dengan menjaga dampak negatif deflasi, dan saya juga undang pemirsa ataupun pendengar Pro 1 RRI Sumeneb untuk bergabung memanfaatkan dua line telepon kami di 662 317 atau di 665 396 atau di handphone WhatsApp di 0811 3345101 atau juga bisa melalui line chat YouTube RRI Sumeneb.net. Saya akan perbincangkan topik kita berkaitan dengan menjaga dampak negatif deflasi dengan narasumber saya yang pertama. Sudah ada di jalur telepon pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unija Sumeneb, Nur Kodri Wijaya. Dan tentunya pendengar sudah ada di jalur telepon. Baik, Gatekeeper masih mencoba menghubungi pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Fakultas Universitas Wiraraja Sumeneb, Nur Kodri Wijaya. Dan tentu pendengar, kita tahu bahwa di bulan Agustus kemarin terjadi deflasi begitu ya, artinya penurunan sejumlah harga yang untuk bulan Agustus ini yang menyumbang terbesar untuk deflasi di bulan Agustus yaitu kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau.
Selain itu juga komoditas yang menjadi sumber deflasi itu diantaranya tomat, bawang merah, daging ayam ras, cumi-cumi, dan ayam kampung. Saya sudah tersambung dengan narasumber saya yang pertama, yaitu pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumeneb, Nur Qodri Wijaya. Di jalur telepon saya sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Mas Qodri. Waalaikumsalam Mbak Rugaya. Kabar Selamat baik pagi, Mas para Qodri. pendengar RRI. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Qodri, data BPS ini di Sumeneb menunjukkan di bulan Agustus lalu ini mengalami deflasi ataupun penurunan sejumlah harga barang atau jasa. Karena memang kita tahu bahwa sebelumnya di bulan Juli begitu, Sumeneb ini sempat terjadi inflasi bahkan tertinggi di Jawa Timur. Nah, kalau dari amatan Mas Qodri, bagaimana melihat fenomena inflasi maupun deflasi di Sumeneb ini? Idealkah bagi sebuah perekonomian daerah, Mas Qodri? Baik Mbak Rugaya. Jadi definisi dari deflasi ini kan penurunan harga terhadap barang dan jasa. Sebaliknya inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa. Yeah. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang konsumen, deflasi ini mungkin positif. Yeah. Harganya turun. Tapi dari sudut pandang ekonomi, kalau sudah terjadi cukup ekstrim penurunannya, itu dapat menyebabkan yang pertama penurunan pendapatan, yang kedua peningkatan pengangguran, dan pasti segala sektor usaha itu akan mengurangi produksi dan akan menunda investasi, dan itu tidak baik terhadap situasi ekonomi di suatu daerah ataupun di suatu negara. Jadi intinya sebenarnya haruskah stabil begitu antara inflasi dan deflasi, ataukah lebih baik inflasi begitu Mas Qodri? Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih baik. Okay. Jadi sama-sama harus stabil semua ya, baik itu inflasi dan deflasi. Jadi kalau dari data BPS di beberapa bulan terakhir memang inflasi di Kabupaten Sumeneb cukup tinggi kan ya. Sehingga dampaknya itu kan pembelian terhadap produk maupun jasa itu akan menurun karena harga terlalu tinggi. Tapi di saat deflasi itu meningkat, itu akan menyebabkan lesu perekonomian. Jadi dunia bisnis itu atau beberapa usaha itu akan menunda untuk melakukan investasi atau memproduksi barang dan jasa. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya deflasi. Yeah. Yang pertama itu adalah terjadi penurunan permintaan konsumen. Di saat permintaan konsumen itu akan turun beberapa harga produk barang dan jasa. Yang kedua terjadi overproduksi komoditas. Jadi biasanya kalau kita lagi musim panen biasanya itu terjadi penurunan harga biasanya. Jadi penurunan harga pangan dan lain-lain. Yang berikutnya kondisi ekonomi. Sebenarnya yang kalau saya melihatnya kondisi ekonomi khususnya di Indonesia dampak dari pandemi COVID ini tidak baik-baik saja sebenarnya. Gitu. Jadi recovery-nya masih belum selesai. Di sisi lain juga mayoritas profesi di Kabupaten Sumeneb itu kan ada hampir 60% itu para petani, perikanan gitu loh. Itu hampir memberikan sumbangsi 60%. Gitu. Dan juga pengaruh musiman, Mbak. Jadi di saat beberapa musim tertentu, di saat over kapasitas itu, biasanya itu menurunkan harga barang dan jasa. Baik. Seperti itu. Iya. Kemudian juga secara tadi Mas Qodri mengatakan bagus untuk konsumen karena harganya turun begitu ya Mas Qodri. Tapi juga bagi produsen itu tidak baik begitu ya Mas, karena bisa menyebabkan menurunnya produksi mereka begitu karena harga-harga yang murah begitu. Artinya ada kelesuan ekonomi di situ. Nah, kemudian
Bagaimana kemudian dari kacamata ekonomi juga melihat harusnya apakah memang baik begitu ketika di bulan Juli kemarin inflasi, di bulan Agustus lalu deflasi, apakah memang ini suatu hal yang memang stabil begitu secara ekonomi, artinya pengendalian inflasinya berhasil begitu untuk suatu daerah di Sumeneb ini? Jadi kalau melihat dari data inflasi di bulan, saya memperhatikan kemarin di bulan Juni atau bulan Juli gitu loh ya. Memang inflasi di Kabupaten Sumeneb itu tertinggi di seluruh Jawa Timur gitu loh. Di bulan Jadi Juli. 4% sekian gitu loh. Sedangkan inflasi di Jawa Timur itu hanya 2% gitu loh. 2, sekian persen gitu. Jadi memang agak sulit melihatnya apakah ini berhasil atau tidak gitu loh. Karena dari sudut pandang deflasi ya memang untuk meningkatkan permintaan konsumen itu adalah menaikkan inflasinya, gitu loh. Nah, cuman untuk menaikkan inflasi ini kan ada beberapa cara sebenarnya. Ada solusi meningkatkan inflasi karena deflasi menurun itu kan ada beberapa cara atau solusi ya yang diberikan. Yang pertama adalah mendorong investasi gitu loh. Jadi kalau saya melihat di giat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb ini cukup signifikan dalam artian mereka mendorong beberapa UMKM itu untuk melakukan usaha ya, dari beberapa event yang dilakukan. Itu salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Yang kedua bukan hanya itu saja, tapi juga harus mengendalikan pasokan dari hulu sampai hilir gitu loh. Jadi supaya stok komoditas itu juga bisa tersedia di pasar gitu loh. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah kebijakan moneter. Itu juga tidak lepas dari kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi penurunan suku bunga dan kebijakan kredit gitu loh Mbak. Kalau melihat di beberapa rekan-rekan saya di perbankan gitu ya. Jadi banyak yang ingin mengajukan kredit gitu loh. Tapi setelah disurvei ternyata tidak layak gitu loh. Nah, itu juga menentukan. Jadi yang mengambil kredit itu banyak, tapi sedangkan dilakukan survei itu tidak layak gitu. Karena ada beberapa kriteria dalam pengajuan kredit. Itu juga menentukan. Iya, Mas Kodri tadi mengatakan bahwa mendorong investasi UMKM begitu ya, karena memang kalau dari Kadin juga mengatakan bahwa yang paling kuat ataupun yang paling bertahan memang UMKM baik di kondisi inflasi maupun deflasi. Nah, apakah ketika ada deflasi seperti ini, terutama yang menyumbang besar adalah makanan dan minuman, karena kalau dari UMKM sendiri sektornya yaitu dari makanan dan minuman, apakah ini akan memberi pengaruh yang besar pada UMKM ketika deflasi, Mas Kodri? Jadi penurunan, kalau deflasi ini kan terjadi penurunan komoditas makanan ya. Jadi penurunan harga pada beberapa bahan pokok makanan. Jadi harga bahan baku makanan mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor dari bahan baku yang tersedia di pasar. Mungkin ada beberapa harga bahan baku yang mereka ketergantungan kepada komoditas ekspor mungkin. Terjadi penurunan harga bahan baku sehingga produsen itu menurunkan harga pasar gitu. Nah, harapannya mungkin di sini untuk menstabilkan, karena mayoritas di sini adalah profesi di Kabupaten Sumeneb itu petani, dihubungkan dengan panen tembakau yang sebentar lagi gitu. Harapannya dengan panen tembakau yang baik, karena mayoritas petani itu bisa mendorong untuk pembelian terhadap komoditas tertentu gitu loh. Baik, Mas Kodri, kemudian juga kembali ke inflasi begitu yang memang dampaknya ataupun faktornya yang menyebabkan itu cukup banyak seperti tadi Mas Kodri katakan ada karena faktor cuaca sehingga ataupun juga musim panen begitu. Termasuk juga hari-hari besar seperti ketika saat ini juga memasuki Maulid Nabi begitu. Ini tentu akan banyak masyarakat yang melakukan pembelian sejumlah kebutuhan begitu, terutama seperti buah dan lain-lain. Apakah ini juga nantinya bisa
kemungkinan di bulan September ini akan memicu inflasi lagi, Mas Kodri? Saya pikir masih masuk akal ya. Jadi ini kan budaya ya. Jadi budaya Kabupaten Sumeneb kalau menjelang bulan Maulid itu biasanya terjadi perayaan yang luar biasa. Di situ bisa mendorong untuk permintaan terhadap beberapa kebutuhan bahan pokok makanan itu bisa meningkat. Tapi yang terpenting di sini adalah peran pemerintah daerah. Jadi bagaimana pemerintah daerah juga bisa mengontrol untuk kebutuhan pokok makanannya. Jadi di saat terjadi kenaikan harga, harapannya pemerintah bisa melakukan stimulus seperti operasi pasar yang sering dilakukan beberapa tahun terakhir ini gitu loh, Mbak. Oke, ya Mas, kalau ketika terjadi deflasi seperti ini, bolehkah seorang ataupun produsen begitu menimbun, termasuk juga bagi konsumen berlebihan berbelanja? Idealnya seperti apa sih Mas ketika ada kondisi deflasi seperti ini? Bolehkah produsen menimbun sementara konsumen boleh belanja berlebihan? Boleh nggak sih Mas? Sebenarnya hukum pasar ya. Jadi di saat permintaan meningkat, maka juga harga akan meningkat gitu loh. Jadi kalau saya pikir kalau untuk melakukan aji mumpung karena harga menjadi turun, sekarang menimbun, saya pikir juga nggak efektif juga gitu. Dari sudut pandang kacamata dunia usaha gitu. Kalau konsumen juga nggak boleh ya berlebihan berbelanja gitu. Nggak boleh juga, ngapain juga ditimbun, Mbak. Oke. Nah, tadi Mas Kodri juga mengatakan ada beberapa dampak negatif begitu ya ketika deflasi terlalu lama. Faktor ataupun dampak yang paling signifikan ketika terjadi deflasi yang terlalu lama itu bagi sebuah daerah itu apa, Mas Kodri? Di saat terlalu lama itu dunia usaha kan menjadi lesu. Dunia usaha ya. Jadi dunia usaha itu yang seharusnya dia mendapatkan laba sekian itu menjadi lesu kan. Jadi karena terjadi sebenarnya bentuk stimulus yang dilakukan dunia usaha itu menurunkan harga gitu loh. Tapi otomatis harga yang diturunkan itu akan berdampak kan terhadap kan ada biaya-biaya lain yang harus mereka biayai seperti biaya produksi, biaya operasional gitu. Jadi kalau sudah terlalu lama itu juga tidak baik gitu. Jadi harus ada idealnya artinya stabil begitu ya? Betul. Betul. Ketika ada deflasi nanti bisa inflasi begitu ya Mas Kodri ya? Nah, memang dari sudut pandang ekonomi memang jika terjadi deflasi itu didorong untuk dinaikkan inflasinya gitu loh. Tapi dalam artian batas normal gitu. Oke. Artinya sebenarnya tidak gimana Mbak? Artinya tidak terlalu berlebih juga dari yang Jawa Timur kemarin ya, sampai 4% gitu. Betul. Itu kan kalau kemarin sampai 4% itu hampir 2 kali lipat gitu kan. Tapi kalau secara Mas Kodri mengamati ketika 4% itu apakah pertumbuhan ekonomi juga justru naik begitu di Sumeneb? Berarti terjadi permintaan yang cukup tinggi Mbak, sehingga harga barang dan pokok makanan itu meningkat kan. Tapi akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, itu. Di saat harga meningkat, daya beli masyarakat itu akan turun di situ. Apalagi beberapa isu yang sebentar lagi ini pemerintah akan membatasi BBM, itu juga berdampak itu nantinya. Oke. Berarti pembatasan BBM itu juga nantinya bisa berdampak pada inflasi atau justru deflasinya? Betul. Inflasi ya, Mbak. Inflasi nantinya gitu loh. Iya, kemudian kalau Mas Kodri melihat ketika terjadi inflasi ataupun deflasi, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama ketika ada deflasi seperti ini apa, Mas Kodri? Tadi sudah saya sampaikan, jadi ada beberapa solusi ya. Jadi untuk menekan inflasi. Yang pertama adalah meningkatkan permintaan konsumen. Jadi stimulus konsumsi ya. Jadi pemerintah dapat memberikan insentif atau potongan pajak
atau bantuan langsung tunai untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Yang kedua adalah program sosial. Jadi memperkuat program bantuan sosial untuk berpenghasilan rendah agar daya beli mereka meningkat gitu. Yang berikutnya adalah mendorong investasi yang seperti dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb ini. Jadi usaha mikro, UMKM-nya ini didorong untuk pertumbuhan ekonominya gitu loh. Yang berikutnya adalah mengendalikan pasokan, Mbak. Jadi manajemen stok komoditas ya. Jadi harapannya pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan beberapa petani dan pedagang itu untuk mengatur pasokan produk agar tidak terjadi overproduksi. Karena di saat overproduksi itu akan menyebabkan harga turun gitu loh. Sedangkan dari sisi UMKM-nya atau petaninya katakanlah melakukan diversifikasi produk. Jadi mendorong petani dan produsen lokal untuk mendiversifikasi produk supaya mereka mengurangi ketergantungan dengan beberapa produk komoditas. Yang tidak kalah penting adalah kebijakan moneter. Jadi seperti penurunan suku bunga dan kebijakan kredit. Karena ini berdampak terhadap dunia usaha gitu. Dunia usaha itu akan berkembang jika ada kebijakan moneter dari pemerintah pusat dan ada kebijakan kredit karena mereka butuh modal kan di situ. Yang terakhir adalah kerjasama antar daerah, Mbak. Jadi bagaimana membangun kerjasama dengan daerah lain untuk menyeimbangkan pasokan permintaan barang sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan di suatu daerah yang dapat menekan harga gitu. Jadi itu solusinya untuk menekan deflasi. Deflasi ya itu ya, untuk deflasi ya Mas ya? Ya deflasi. Deflasi, oke. Ya, kemudian juga hal yang ingin disampaikan Mas Kodri nih kepada masyarakat begitu ketika terjadi deflasi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat baik itu sebagai konsumen maupun juga produsen? Sebenarnya masyarakat ini karena kondisi ekonomi yang sekarang, Mbak, kalau saya melihatnya mereka lebih hati-hati untuk melakukan suatu pembelian gitu loh. Iya. Jadi kalau memang yang mereka nggak butuh-butuh banget, mereka nggak bakalan melakukan pembelian gitu. Dan kebanyakan sekarang kan serba online semua, Mbak ya. Iya, oke. Jadi rata-rata mereka melakukan pembelian itu dari luar sebenarnya kan ya. Sehingga supermarket mungkin agak berkurang mereka pendapatannya gitu loh. Karena mungkin harganya yang agak ini ya, agak jauh gitu loh ya dengan online. Itu nggak mendorong juga gitu loh. Terjadi apa namanya? Deflasi di suatu daerah gitu. Ada perubahan apa ya? Konsumtif suatu konsumen. Iya. Yang awalnya mereka itu melakukan offline, mereka melakukan online. Kalau di dalam teorinya itu ada yang istilahnya pure online dan web roaming, Mbak. Apa itu Mas Kodri? Itu riset dari suatu mahasiswa. Jadi kalau pure online, mereka melakukan pembeliannya, mencari informasinya secara online, tapi mereka membelinya secara online. Gitu. Kalau web roaming, mereka membelinya, mereka mencari informasinya secara online, tapi mereka membelinya secara offline gitu. Mereka membandingkan harga gitu loh. Oke. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Benar-benar, iya benar Pak. Iya benar Mas. Termasuk saya juga nih, kadang lihatnya online dulu baru belanjanya offline. Membandingkan harga ya. Betul. Antara pasar ini dengan pasar itu gitu ya Mas ya. Oke. Dan itu sah-sah saja kan, konsumen kan yang menentukan di situ. Iya, baik. Iya. Kalau untuk produsen sendiri apa yang perlu dilakukan ketika deflasi seperti ini, Mas Kodri? Harapannya produsen juga meningkatkan produksinya mereka gitu. Jadi ini yang harus dicari penyebabnya. Apa yang terjadi dari sudut pandang produsen? Bisa saja terjadi deflasi itu karena harga bahan baku itu menurun, sehingga menurunkan harga jual gitu loh. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter, Mbak.
karena kebijakan moneter ini akan menentukan, gitu loh. Jadi ada beberapa stimulus yang harus dilakukan, adalah kemudahan pemberian kredit, gitu loh. Tapi di sisi lain juga perbankan kan memberikan kredit itu juga ada beberapa persyaratan yang harus diberikan, gitu. Gitu. Oke. Ya. Di beberapa perbankan sekarang mereka agak sulit menyalurkan kreditnya, Mbak, karena melihat dunia usaha itu nggak layak untuk diberikan kredit, gitu. Itu yang terjadi, gitu. Sedangkan dunia usaha sangat butuh sekali untuk modal usahanya mereka, gitu loh. Itu. Kayak berbanding terbalik ya, Mas Kodri. Betul. Memang kalau di dalam Islam juga kan yang nggak boleh berlebihan, gitu. Oke. Baik, ya baik Mas Kodri, terima kasih nih untuk informasinya dan juga sangat komplit sekali penjelasannya berkaitan dengan inflasi maupun deflasi ini. Terima kasih banyak Mas Kodri untuk waktunya di Kopi Pagi di Dialog Interaktif pagi ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itu perbincangan saya dengan pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unija Sumeneb, Nur Kodri Wijaya, dan saya masih ada narasumber saya yang kedua, namun kita jeda dulu dengan yang satu ini. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net kembali di Kopi Pagi dan kita masih dengan menjaga dampak negatif deflasi. Kalau tadi saya sudah berbincang dengan pengamat ekonomi, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unija Sumeneb, Nur Kodri Wijaya, dan narasumber saya yang kedua sudah di jalur telepon, ada Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Sumeneb, ada Pak Dadang Dedi Iskandar. Halo, Assalamualaikum Pak Dadang. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat pagi. Kabar baik Pak Dadang? Alhamdulillah baik ya.
Baik, Pak Dadang, di bulan Agustus lalu Sumeneb ini mengalami deflasi begitu Pak. Tentu ini menjadi pencapaian yang cukup baik begitu ya Pak. Dengan kata lain, TPID ini sudah berhasil mengendalikan inflasi pada bulan Juli lalu yang memang cukup tinggi begitu ya Pak, bahkan tertinggi di Jawa Timur. Sebenarnya hal apa saja yang sudah dilakukan TPID ini sehingga inflasi bisa ditekan bahkan sekarang bisa deflasi nih Pak Dadang? Oke, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa keadaan TPID Kabupaten Sumeneb ini yang merupakan satunya kabupaten jadi anggota IAK di Madura ini. Jadi Agustus kita dan perlu diketahui bulan Agustus itu kita inflasi kita di year on year tahun ke-3 sekitar 3,29 dan untuk bulan ke bulannya di minus 14%, inflasi setiap harinya 1%. Jadi perlu disampaikan semua pemirsa, jadi memang tiap Senin kita akan rakor kali ini. Ya mohon maaf Pak Dadang, sepertinya nampak terputus-putus begitu Pak. Mungkin bisa sedikit bergeser begitu Pak. Oke. Gimana Mbak? Oke Pak, silakan Pak. Jadi setiap Senin kita memang melaksanakan Kornas Inflasi yang dipimpin langsung oleh Mendagri dalam yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Salah satunya Kabupaten Sumeneb. Intinya di situ sampaikan terhadap komoditas-komoditas atau kabupaten-kabupaten yang mengalami inflasi. Intinya terhadap inflasi masing-masing kota. Nah, dari situ memang di bulan Agustus kita memang tahun ke tahun inflasi kita 3,29%, di bulan ke bulannya kita di minus 0,12%, dengan tingkat inflasi per harinya kita 1%. Intinya kita harus bisa menjaga stabilitas terhadap komoditas-komoditas yang ada yang masuk harga-harga di IHK. Karena perlu disampaikan Sumeneb jadi salah satu kota IHK konsumsi. Jadi kita upaya-upaya yang dilakukan bersama dengan TPID yang lain, salah satunya jaga supaya masing-masing komoditas, utamanya terhadap komoditas seperti beras, telur ayam ras, terus daging ayam ras, maupun bawang, jahe, itu kita pastikan sehingga bisa stabil harganya. Apabila yang akan mengalami kenaikan, kita bersama anggota TPID yang lain salah satunya melakukan upaya maupun gerakan yang kita lakukan, yang bekerja dengan pihak Bulog. Iya, Pak Dadang masih agak terputus, namun sudah agak baik begitu ya Pak. Mungkin bisa lebih bergeser lagi Pak, atau tidak di speaker begitu Pak mungkin. Oke Mbak. Oke, iya Pak Dadang. Kemudian ketika sudah dilakukan upaya seperti itu dan sekarang ini terjadi deflasi begitu ya Pak di bulan Agustus, apakah juga ada kontrol dari TPID ketika ada kontrol seperti ini? Karena bukan tidak mungkin seperti seorang produsen begitu tidak mau mengeluarkan barang-barangnya ketika harganya itu murah begitu Pak Dadang. Jadi kita memang TPID apabila stabilitas harga itu kita memang kalau deflasi itu kita memang bersama tim turun Mbak. Turun utamanya bersama-sama semuanya tim
Intinya mengontrol terhadap komoditas apa yang mengalami deflasi itu kita pantau dengan bisa menstabilkan dengan harga-harga yang sesuai dengan harga pasar, Mbak. Intinya menjaga terhadap produsen. Walaupun kita nanti pada waktu terjadi inflasi pun, kita akan juga melakukan bagaimana terhadap distribusi dan mata rantai masing-masing komoditas itu terhadap penyalurannya, Mbak. Oke, ya Pak, kalau tadi saya berbincang dengan pengamat ekonomi, begitu ketika terjadi deflasi ini akan membuat perekonomian justru akan lesu, terutama pada produsen-produsen makanan maupun minuman. Nah, hal yang akan didorong oleh pemerintah sendiri ataupun dari TPID sendiri seperti apa Pak kepada para produsen terutama nih? Jadi kita melalui anggota tim TPID ini memastikan dalam hal ini terhadap stabilitas harga ini kita monitoring secara harian ketersediaan, kelancaran maupun distribusi maupun terhadap fluktuasi harga pada beberapa harga pangan itu kita lakukan dengan intens, Mbak. Intinya bagaimana harga tetap stabil, Mbak, tidak turun terlalu jauh karena itu akan berakibat yang kurang bagus apabila tadi disampaikan bahwa deflasi. Jadi inflasi pun kita harus menjaga. Jadi kita memang sering berkoordinasi dalam hal ini. Bagaimana juga upaya-upaya dilakukan kita, tim, adalah kerjasama antar daerah. Itu kita lakukan, Mbak. Bagaimana terhadap champion-champion produk yang menjadi unggulan-unggulan masing kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan kita bersama ini, kita memprioritaskan terhadap BUMD kita agar juga berperan aktif untuk menjadi produsen ataupun distributor terhadap komoditas-komoditas yang ada. Itu kita pastikan, Mbak. Oke, ya. Kemudian juga Pak Dadang, kalau tadi dikatakan oleh pengamat ekonomi, perlu juga ada kebijakan moneter, terutama pada mendorong sektor perbankan begitu untuk memberikan permodalan yang cukup bagi sejumlah usaha begitu. Nah, hal yang didorong oleh pemerintah daerah sendiri kepada perbankan untuk kebijakan moneter ini seperti apa, Pak Dadang? Jadi kita di TPID juga ada yang namanya TPKAD, Mbak. Jadi tim percepatan akselerasi keuangan daerah. Yang kita juga bersama-sama dengan pihak program perbankan dalam upayanya dalam hal ini BPRS, termasuk BPJS, Ketenagakerjaan, itu kita bagaimana melakukan pembiayaan terhadap utamanya kepada para petani atau para pengusaha-pengusaha UMKM yang ada, agar bisa menyalurkan terhadap pembiayaan, dan itu merupakan program dari BI maupun dari OJK, Mbak. Itu yang sudah kita upayakan, dan kita memang menyentuh beberapa lapisan kelompok masyarakat, utamanya kita langsung sentuh melalui desa-desa yang ada di Kabupaten Sumeneb, dan perlu diketahui kita juga bersama Dinas Pemberdayaan Desa juga melakukan upaya di tim TPAKD. Kita sudah lakukan bagaimana bisa terhadap pembiayaan apa yang bisa dilakukan oleh perbankan untuk bisa meningkatkan terhadap usaha-usaha yang dilakukan di masing-masing desa. Oke, baik. Ya, Pak Dadang, kemudian juga tadi Pak Dadang mengatakan bahwa untuk menjaga stabilitas harga, tim TPID sendiri juga langsung turun ke lapangan begitu ya Pak. Di mana saja Pak biasanya yang menjadi acuan dari TPID sendiri untuk menjaga stabilitas harga pasar atau bagaimana Pak? Acuan kita itu yang menjadi titik penilaian survei dari teman-teman BPS itu adalah Pasar Anom dan Pasar Bangkal. Dua ini ya Pak ya? Iya, betul. Itu yang kita lakukan. Termasuk operasi pasar kita kepada pedagang juga kita lakukan melalui kerjasama dengan Bulog, itu sudah kita lakukan, maupun langsung kepada konsumen, Pak.
Oke, ya Pak. Kemudian ketika saat ini menghadapi momen seperti Maulid Nabi nih Pak, tentu kan kebutuhan masyarakat juga akan cukup tinggi begitu, terutama ketika pembelian buah ataupun lainnya. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen ini yang didorong oleh TPID sendiri, hal seperti apa ini Pak? Jadi kita harus juga tim TPID harus memberikan edukasi kepada masyarakat, menjaga ketersediaan stok supaya harga tetap stabil dengan memberikan himbauan melalui Dinas Kominfo. Kami intens, Mbak, jadi sebagai anggota TPID, agar masyarakat tidak melakukan pembelian komoditas ataupun apalagi menghadapi bulan-bulan seperti bulan Maulid dan hari-hari besar, itu agar sampai jangan yang berlebihan. Dan juga agar bijak melakukan konsumsi, tidak sampai panik buying. Intinya yang perlu ditekankan buat masyarakat yang ada agar stok ketersediaan komoditas itu aman, Mbak. Seperti beras dan itu aman, Mbak. Oke, artinya hingga akhir tahun ini dipastikan stok sejumlah kebutuhan pokok aman begitu ya Pak? Intinya sejumlah kebutuhan pokok kita pastikan, karena setiap saat kita akan pantau terus. Setiap hari kita akan rilis harga-harga komoditas yang ada, Mbak. Termasuk stok, Mbak. Ya baik Pak Dadang, sangat cukup baik sekali sudah bisa diterima oleh para pendengar kami. Terima kasih Pak Dadang untuk informasinya ke RRI. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Sumeneb, Dadang Dedi Iskandar, dan obrolan tadi juga mengakhiri dialog interaktif pagi ini. Saya Rukaya Zen mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.